Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Az-Zahra TV 1. Bagi Anda yang baru saja berkunjung, jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Diceritakan bahwa pada abad ke-14, ahli sufi terkenal Al-Halaj, yaitu Abu Al-Muhid Al-Husain Ibnu Mansur Al-Halaj, lahir pada 858 Masehi di Tur, Iran, dan meninggal dunia atau mati dipancung di tiang gantungan pada 26 Mac 922 di Baghdad, di tepi sungai Eufrat. Tempat mengalir bukan hanya sebagian peradaban Islam, tetapi juga sebagian peradaban dunia kita ini. Al-Halaj dibunuh karena dituduh murtad dan kafir. Pada mulanya mendapatkan pengiktirafan daripada ulama sezamannya. Ini karena beliau seorang pengibadat yang sangat handal. Beliau seorang yang kuat sembahyang dan senantiasa berpuasa setiap masa. Tetapi apabila beliau mendakwa bahwa dirinya adalah al-haq, beliau dipandang serong dan kafir oleh beberapa ramai ulama. Beliau berkata, "Saya adalah hak," di mana di dalam bahasa Arab disebut "Ana al-haq" atau disebut dalam bahasa Inggris "I am the truth". Ungkapan itu ditafsirkan bahwa beliau menganggap zat Allah berada dalam dirinya. Dengan berfalsafah begitu rupa, Al-Halaj dipenjara dan disebat. Beliau kemudian disalib selepas dipotong tangan dan kakinya. Malah mayat beliau dibakar dan abunya dihanyutkan ke sungai Dajlah. Sedangkan kepalanya dibawa ke Khurasan untuk selanjutnya dipersaksikan oleh umat Islam dan sejarahnya. Begitulah kekuasaan masa itu. Dinasti Abbasiyah memuas dirinya dengan kematian Mansur Al-Halaj. Seorang lagi sufi besar yaitu Syekh Al-Shibli berkata bahwa meskipun beliau sendiri dan Abu Al-Muhid Al-Husain mengeluarkan kata-kata yang sama, yaitu Ana Al-Haq, tetapi beliau dibiarkan begitu saja karena orang menyangkakan bahwa beliau adalah orang yang gila. Tetapi Abu Al-Muhid Al-Husain disalib karena orang menganggap dia bukan orang gila dan orang yang bijak pula. Mansur Al-Halaj menerima pendidikan dan asuhan pertamanya daripada alim sahab Ibnu Abdullah, seorang sufi besar yang terkenal. Sesudah menguasai berbagai cabang pengajaran yang religius dan intelektual, ia mengembalikan perhatiannya kepada sufisme. Disinilah ia menerima pengolahan rohaniyah Syekh Abul Husain Al-Nuri, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan Syekh Umar bin Utsman, dan adalah dari gurunya yang terakhir Al-Halaj yang tersohor itu menerima suatu alamat yang semakin berkembang sedemikian kuat dalam dirinya, sehingga ia mulai dengan gelap mata mengucapkan hal-hal yang memperkosa perintah-perintah syariat. Gurunya telah beberapa kali melarang Al-Halaj mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat itu, tetapi sia-sia saja, sehingga Al-Halaj akhirnya diperintahkan meninggalkan perguruannya itu. Begitulah Al-Halaj meninggalkan Basra dan kembali ke Baghdad, masuk kembali ke perguruan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tetapi juga di sini Al-Halaj mulai lagi mengucapkan ucapan-ucapan yang mengungkapkan rahasia ketuhanan, walaupun ia telah dilarang gurunya. Pada suatu hari Syekh Junaid berkata, "Hei Mansur, tidak lama lagi suatu titik dari sebilah papan akan diwarnai oleh darahmu." "Benar," kata Al-Halaj, "tetapi dalam hal yang demikian, engkau juga akan melemparkan pakaian kesufianmu dan mengenakan pakaian Maulwi Anal-Haq." Kedua ramalan itu secara harfiah menjadi kenyataan. Pada suatu hari, Al-Halaj benar-benar dirangsang oleh api cinta ilahiyah, dan ia kembali meneriakkan Anal-Haq, dan begitulah seterusnya. Sering tanpa henti gurunya Syekh Junaid dan teman-temannya seperti Syekh Al-Shibli dan lain-lainnya menasihati Al-Halaj agar menahan hati
namun tetap tidak mempan. Al-Halaj terus saja dengan seruan-seruannya, "Anal haq," pada waktu-waktu istirahat. Lalu bangkitlah kaum ulama syariat melawan Al-Halaj. Dengan ulama syariat melawan Al-Halaj dengan mendapatkan dukungan dari Hamid Ibnu Abbas, Perdana Menteri wilayah Baghdad, dan akhirnya malah mengeluarkan fatwa kufur menyatakan bahwa Al-Halaj secara hukum dapat dihukum mati. Ketika keadaan yang sebenarnya itu akhirnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Khalifah Muqtadir Billah, beliau menolak memberikan persetujuannya kecuali kalau fatwa itu ditandatangani oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Fatwa itu kemudiannya 6 kali dikirim kepada Syekh Junaid, tetapi kembali tanpa tanda tangannya. Khalifah untuk ke-7 kalinya mengirimkan fatwa itu disertai permintaan khusus agar ia menjawab ya atau tidak. Menghadapi hal itu, guru yang besar itu membuang pakaian kesufiannya dan mengenakan jubah keulamaannya. Ia menulis pada surat jawabannya, "Menurut hukum syariat, Al-Halaj dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi menurut ajaran-ajaran rahasia kebenaran Tuhan adalah Maha Tahu." Diceritakan bahwa Al-Halaj sebelum disalib, beliau bersembahyang atau sholat dan berdoa dengan berkata, "Mereka adalah hamba yang berhimpun, sangat dahaga untuk membunuhku karena agama Engkau, dan untuk mendapatkan keridhoanmu, maka ampunkanlah mereka, wahai Tuhanku, dan berilah rahmat kepada mereka, karena jika Kau membuka kepada mereka seperti Kau membuka kepadaku, mereka tidak akan melakukan seperti ini yang mereka sedang lakukan sekarang. Dan jika Kau tutup padaku seperti Kau tutup pada mereka, aku tidak akan menghadapi malapetaka ini. Baiklah apa yang Kau lakukan, dan baiklah apa yang Kau maukan. Wallahu a'lam bishawab." Itulah cerita ringkas di mana Al-Halaj ketika jazab, beliau mati di tiang gantungan, dipotong tangan kanan dan tangan kirinya dan kakinya, dan kedua matanya dicongkel. Semoga video ini bermanfaat. Share kepada yang lainnya jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Bila fit taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.